Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, sebelum lanjut, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ajriel Fariji dan rekan saya Almanis Calai Selama Yoda. Saya Hajit Adnan Hakim. Kami dari Universitas Siliwangi. Nah, jadi kami di sini akan membuat suatu alat peraga, yaitu pipa Venturi dari hukum Bernoulli. Oke teman-teman, jadi kita akan membuat pipa Venturi gitu ya, alat peraga pipa Venturi. Nah, alatnya itu seperti di belakang ini. Nah, apa sih alat dan bahan yang diperlukan, kemudian tata cara langkah-langkahnya membuat alat peraga ini seperti apa, kemudian percobaannya itu seperti apa gitu ya. Nah, mari kita lihat videonya berikut ini. Oke teman-teman, alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama ada lem tembak, kemudian ada pipa berukuran setengah inch, kemudian ada pipa berukuran 3/4 inch, kemudian ada on off untuk pipanya, kemudian ada sok penyambung pipa, kemudian ada sok penyambung untuk kerannya, kemudian ada keran, kemudian ada sok untuk penyambung aliran, kemudian kita menggunakan 2 buah letter L pipa, kemudian ada selang, kemudian ada lem Korea, dan yang terakhir kita ada bejana. Kita menggunakan teko plastik. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke tahap pembuatan alatnya. Nah, yang pertama itu coba kita sambungkan pipa L ini dengan pipa L yang satunya seperti ini. Nah, selanjutnya dari pipa L ini kita sambungkan ke pipa stop and go. Nah, nanti jadi seperti ini. Setelah sudah jadi seperti ini, kita sambungkan pipa stop and go ini dengan pipa dengan ukuran yang lebih besar. Setelah itu kita kunci dengan sok. Setelah itu kita sambungkan lagi dengan pipa yang berukuran lebih kecil. Dan jadinya seperti ini. Oke, ke tahap selanjutnya ialah dengan sok satu yang kecil. Lalu dilanjut dengan keran. Dan selanjutnya wujudnya seperti ini. Nah, oke, jadi untuk pipa yang berukuran setengah inch kita lubangin, dan yang ukuran 3/4 juga kita lubangin untuk menyambungkan si selang ini. Nah, selanjutnya kita coba sambungkan selangnya, kita masukkan selangnya. Nah, nanti jadi seperti ini. Selanjutnya kita lem selang ini. Dan yang satunya juga. Oke, kita move on dulu dari pipa ini, kita lanjut ke bejananya. Nah, jadi untuk bejananya kita sambungin sok ini ke bejananya. Tapi sebelumnya kita lubangin dulu ya bejananya untuk memasukkan sok ini. Seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini fungsi karet ini untuk meminimalisir kebocoran, meskipun nanti kita bakal dilem juga gitu. Kita coba kencangkan dulu soknya. Nah, jika dirasa sudah kencang dan untuk untuk memastikan bejana ini tidak bocor, kita lem menggunakan lem Korea ini, teman-teman. Nah, coba kita lem dulu ya. Dan begitupun yang di dalamnya, kita lem dulu. Nah, kita tunggu sampai kering dulu. Oke, next step itu adalah menyambungkan bejana ini dengan pipa yang sudah kita rakit. Seperti ini wujudnya.
Nah, untuk teman-teman biar lebih meyakinkan gitu bahwasanya ini tidak bocor lagi gitu ya. Teman-teman bisa setiap sambungannya ini dilem lagi gitu. Entah itu menggunakan lem pipa atau menggunakan lem Korea juga bisa gitu. Jadi setiap sambungan ini bisa dilem untuk memastikan pipa ini tidak bocor gitu. Nah, sekarang kita tinggal apa nih? Nah, sekarang kita kita sudah sampai di tahap demonstrasi untuk alat peraganya. Nah, jadi oke. Kan jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya untuk alatnya itu kita ada pipa berukuran 3/4 inch, kemudian ada pipa berukuran setengah inch, dan ada stop and go dan yang lainnya gitu sampai ke keran dan juga selangnya. Nah, oke. Kita di sini akan mendemonstrasikan alatnya. Jadi kita akan menggunakan air berwarna ini. Kita menggunakan air berwarna ini agar nanti di selangnya itu kelihatan untuk ketinggian airnya gitu. Nah, sudah kita warnai. Jadi untuk percobaannya itu kita nanti buka keran stop and go ini dan kerannya ini secara berbarengan gitu. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita coba ukur ketinggian dari fluida dari alat peraga ini. Nah, yang pertama kita ukur ketinggian dari fluida yang ada di selang pada bagian pipa yang berukuran 3/4 inch. Kita ukur kita tarik garis lurus dari sini. Ini ukur ketinggiannya itu ada di 14 cm. Kemudian kita ukur juga pada bagian pipa yang berukuran setengah inch ini. Kita tarik garis lurus juga dari sini. Nah, ketinggiannya itu ada di 16 cm. Sesuai dengan hukum Bernoulli, pada percobaan alat peraga pipa Venturi ini, kita dapat menyimpulkan bahwasannya pada pipa berukuran 3/4 inci ini didapatkan ketinggian cairan fluidanya mencapai 14 cm. Nah, untuk pipa yang berukuran setengah inci ini, dari percobaan yang sudah kami lakukan tadi, didapatkan bahwa ketinggian cairan fluidanya adalah 16 cm. Oke teman-teman, setelah tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya, hasil percobaan dari alat peraga ini didapatkan pada pipa berukuran 3/4 inch ini ketinggiannya itu 14 cm dan pada pipa setengah inch ini ketinggiannya itu 16 cm. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya ketika cairan fluida melewati penyempitan, nah jadi ketinggiannya itu atau kecepatannya itu akan meningkat dan tekanannya itu akan menurun. Nah, jadi sesuai dengan hukum Bernoulli. Nah, jadi alat peraga ini bisa dapat kita simpulkan itu sudah cukup untuk memperagakan dari hukum Bernoulli gitu. Nah, jadi kan ketinggiannya itu 14 dan juga 16 gitu ya. Nah, ini kan tidak begitu berbeda gitu, tidak begitu berbeda sangat jauh. Nah, karena kita di sini menggunakan pipa yang ukurannya itu hampir sama gitu, tidak jauh berbeda. Nah, jika teman-teman ingin melihat ketinggian fluidanya itu lebih signifikan lagi, teman-teman bisa mengubahnya ukuran pipa yang besar ini yang lebih besar lagi gitu, dan ininya tetap menggunakan pipa yang setengah inch. Nah, nanti ketinggiannya itu akan terlihat jauh berbeda gitu. Nah, mungkin itu saja. Nah, oke teman-teman, seperti itu alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, kemudian percobaan dan kesimpulannya gitu ya. Tadi kita sudah melewati hal tersebut gitu. Jadi mungkin kita sudah di tahap terakhir yaitu penutupan. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan juga kami mengucapkan mohon maaf bila masih banyak kekurangan pada alat peraga ini. Semoga kedepannya kami bisa lebih berkembang lagi dan bisa memperbaikinya lagi. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.